Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Abi Hanif, dalam tutorial penggunaan aplikasi Siap Padu, Sistem Administrasi PAUD Terpadu. Baik, langsung saja. Pertama kali ketika kita membuka aplikasi Siap Padu, Anda harus login dulu. Klik login di sini ya. Loginnya di sini kita klik. Nah, kemudian bila sudah pemesan aplikasi ini, maka nanti ada nama operator, kemudian ada nama lembaga. Nama operator bisa diganti ya, bisa disesuaikan dengan ininya, bisa kita rubah gitu ya. Nah, kalau misalkan operatornya sesuai dengan yang ada di lembaga ibu, maka langsung saja klik masuk. Nah, ini saya menggunakan aplikasi TK Kusuma Jaya yang ada di Pacitan, yaitu milik dari Ibu Tati Kareni SPD Out. Baik, langsung saja kita klik masuk sini. Nah, baik, setelah terbuka seperti ini ya, jadi di dalam aplikasi Siap Padu itu ada PPDB, buku induk, DDTK, keuangan, tabungan, dan inventaris. Nah, kemudian silakan isi nama NPSN-nya, kemudian nama lembaganya, nama alamat, kemudian desa, ya, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, tahun ajarannya, kemudian nama kepala sekolah, NIP-nya kalau memang dia PNS, kemudian operator sekolah sudah ada tadi ya, kemudian NIP-nya, kemudian masukkan nama bendahara sekolah, ya, kemudian NIP-nya kalau ada. Nah, kemudian setelah itu tempat pembuatan laporan di mana ya diisikan, kemudian tanggal laporan keuangan diisikan juga. Bila sudah, maka kita bisa langsung bisa klik di PPDB ya, atau di sini PPDB ya. Nah, saya akan masuk dahulu ke poin PPDB. Nah, di dalam PPDB ini ada icon cek umur calon peserta didik, kemudian input data calon peserta didik, cetak formulir calon peserta didik, dan cetak form S1. Nah, di dalam ini kita coba cek dulu ketika kita melaksanakan PPDB, maka kita cek di sini. Nah, ini isikan ya. Di dalam ini tanggal PPDB-nya tanggal berapa, kemudian cek tanggal, masukkan tanggal ininya dengan format bulan, tanggal, tahun. Bulan, tanggal, tahun ya. Misalkan ini saya ganti tahun 2022 ya. Kemudian anaknya ini saya ganti bulan 7 tanggal 10 ya. Kemudian tahun 2014, maka berapakah dia umurnya ya? Maka dia usianya 7 tahun 8 bulan ya. Seperti itu, nanti dicek dulu ya. Setelah tahu seperti ini, kemudian kita bisa masukkan input data calon peserta didiknya. Kita ini kan tanggal daftarnya, kemudian nama siswanya, jenis kelaminnya, nomor induknya, kemudian ESN ini tidak, karena baru diberikan ya, baru diisi. Kalau dia kita TK, maka ada NESN dari KB. Kalau dari KB maka dia dikosongkan gitu ya. Kalau NIK sudah ada nomor kakak, dan isikan terus sampai ke terakhir ya. Nah, ini terus ya. Nah, sampai di keterangan provinsi, keterangan sampai 68 kolom ya. Jadi, silakan diisi ya. Nanti setelah itu ya, kita isikan dahulu di sini. Ini sudah isi secara otomatis ya. Kemudian kita kembali ke menu. Di sini ada cetak ini formulirnya di sini seperti ini. Ya, ini formulirnya. Nanti jadi kalau sudah ada kita isi di
input peserta ini, maka nanti kita akan cetak formulirnya sudah jadi seperti ini. Tinggal dicetak saja ya. Ini sudah langsung ada terisi. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengetahui keseluruhan peserta PPDB ini jumlahnya berapa gitu. Nah, maka di sini cetak POM S1. Nanti di sini akan terlihat ya. Kalau misalkan ini dia usianya ada keterangan usia cukup atau kurang, ada kurang. Nah, seperti itu. Baik ya, sepertinya kalau PPDB tidak terlalu susah ya. Kita ke dashboard kembali, kemudian kita langsung ke buku induk. Nah, di dalam buku induk ini ada buku induk untuk peserta didik dan buku induk untuk guru dan tenaga kependidikan. Kita coba dulu ke peserta didik, di mana di dalam input peserta didik ini hampir sama dengan apa yang ada di PPDB. Jadi datanya bisa di-copy pastekan ya, di-copy pastekan ke dalam sini. Yang ada di PPDB ya, di input data ini silakan copy paste yang ini ya. Ya, misalkan Erika ini ya, saya akan copy pastekan, Ctrl C. Nah, kemudian saya akan kopikan ke buku induk ya. Di sini input, nah kemudian kita kopikan di sini. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, kemudian setelah di buku induk ada input foto peserta didik. Nah, di sini silakan masukkan ya fotonya. Nah, misalkan di sini ada insert ya, caranya picture, kemudian kita cari fotonya ya, kita cari fotonya, misalkan fotonya itu inilah ya, tahu ini ya. Nah, setelah itu ya, nah ini kita kecilkan ya, kecilkan, saya masukkan ke dalam kotaknya ya, jangan sampai lebih dari kotak yang ada. Nih ya, ini kan masih seperti ini ya, keluar ya. Nah, ini kita kecilkan seperti ini. Nah, ini ya nomor 3 kan ya, lihat ini nomor 3 ya. Nah, masukkan seperti ini ya. Ini nomor 3, berarti kita lihat cek benar enggak ya, cetak peserta didik di sini. Nah, ini kalau kita ini kan nomor 3, ini kan ada nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ya, nanti berubah kan fotonya menjadi foto yang tadi baru kita masukkan di sini. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke menu. Nah, ini ya, jadi ada input fotonya, input pesertanya, cetak pesertanya. Kemudian data peserta didik per kelompok. Nah, ini kalau sudah kita di tahun ajaran baru, biasanya per kelompok itu data-datanya kan beda-beda. Ya, maka kita lihat, nah di sini tinggal isikan saja NIS-nya, ya, nomor NIS-nya. Di sini ya, input peserta didik NIS-nya misalkan di sini mana nah nih NISN-nya ya, atau nomor induknya. Nah, nomor induknya misalkan 123 ya. Kemudian ya, kita lihat di buku induk itu ini di sini. Nah, maka ini misalkan kalau saya isikan 1 2 3, maka ya langsung ada ininya ya. Karena di sininya belum diisi, yang di sana di data input peserta didiknya maka belum muncul. Tapi kalau sudah diisi maka nanti akan muncul. Nah, jadi diisikan NIS-nya saja di sini ya. Nah, kelompok A1, kelompok A2, kelompok A3, kelompok A4. Nah, kemudian untuk yang B-nya silakan isikan di sini. Dan di sini, di sini, di sini ya. Silakan kalau misalkan kelompoknya hanya A1 dan A2, kemudian B1, B2 ya. Yang ini nggak usah diisi, nggak apa-apa.
Kalau memang kelompoknya hanya 4 kelompok gitu ya. Baik, setelah itu kita lanjut ke buku induk guru dan tenaga kependidikan. Sama saja seperti di peserta didik ya, input GTK di sini. Nah, ini tapi dia isiannya akan lebih banyak ya daripada yang di peserta didik. Ini sampai berapa ya ini? Sampai 192 kolom ya. Nanti diisikan aja. Nah, yang tidak ada isiannya silakan, misalkan dia bukan PNS ya, silakan dikosongkan saja gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini ya. Kemudian kita balik ke input fotonya, sama seperti tadi ya caranya. Di nomor 3 ya, misalkan saya input tadi ya, ini picture ya tadi, kemudian saya masukkan ini ya misalkan. Nah, ini dikecilkan ya, kecilkan ya, contoh saja ini Mbak ya, masukkan. Nah, nomor 3 nanti kalau kita akan mencetak data GTK di nomor 3 ya, maka dia akan warna fotonya berubah sesuai dengan ada yang di data foto itu ya, seperti ini. Nah, ini ya, masih ref karena ini isinya belum ada gitu ya. Jadi isinya banyak ini kalau di yang GTK dan tenaga kependidikan. Baik, setelah ini baru kita ke dashboard lagi, masuk ke DDTK. Ya, di dalam DDTK ini ada input DDTK, kemudian grafiknya, cetak covernya, kemudian kuesioner screeningnya, cetak cover MS, ini semuanya sebenarnya sudah mudah sekali dan bisa diaplikasikan ke dalam untuk akreditasi di poin 1.1, 1.2, dan 1.3. Ya, input DDTK. Nah, ini. Nah, nanti kalau itu ya, ini kita bisa copy pastekan dari dari buku induk ya namanya. Ya, buku induk namanya, kemudian laki dan perempuannya ini kita bisa kopikan ya. Seperti itu. Atau ini sudah secara otomatis ya. Ini akan terisi secara otomatis bila ini kita sudah masukkan di buku induk di bagian data kelompok ini ya, secara otomatis akan terisi di dalam DTTK ya, di input DTTK ini sudah terisi secara otomatis. Hanya tinggal mengisi tanggal lahir, umur ya, tanggal lahirnya nanti akan otomatis mengisi sini. Kemudian isi saja bagian ininya, lingkar kepalanya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa ya, maka dia akan secara otomatis. Misalkan saya akan isikan di sini 35 ya, kemudian saya isi lagi di sini misalkan 19, kemudian di sini misalkan 108. Nah, ini ya, jadi langsung terisi di sini ya, seperti itu. Nah, ini ada kelompok A1, kelompok A2 ya. Di sini di bawahnya ada B1 dan B2 ya, gitu. Nah, nanti kelihatan di sini juga ada yang lainnya ya. Sama cara pengisiannya seperti itu. Nah, kemudian kalau grafik, nah secara otomatis bila kita sudah mengisi datanya di sini ya, maka secara otomatis akan terisi di grafiknya sini ya. Itu. Ini A1, ini A2, kemudian nanti bisa di bawah sini ya ada untuk B1, B2 gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini B1 dan ini B2-nya gitu ya. Grafik-grafiknya.
Baik, ini cetak cover DDTK. Nah, ini cetak covernya. Kemudian ini kuesioner rekeningnya. Silakan diisi dari kelompok B dimulai dari nomor 41 ya. Jadi untuk yang A, kelompok A itu mulai dari 1, kelompok B dimulai dari 41. Tinggal klik di bagian sininya saja. Ya, nanti berubah sininya. Ya. Nah, ini ya berubah gitu ya. Baik, kita lanjut cetak kartu KMS. Ini cetak kartu KMS-nya ya. Di bawahnya yang laki-laki dan ini perempuan gitu ya. Nah, kemudian cetak kartu DDTK, silakan dicetak ini sebelum mengisi yang di sini ya. Maka cetak dulu kartu DDTK-nya, kemudian ketika mengukur tingkurnya berapa ini tinggal klikkan di sininya. Ya. Nah, ini kartunya. Silakan dicetak dulu baru nanti diukur sesuaikan dengan namanya gitu ya. Baik, setelah itu langsung ke setelah DDTK kita ke keuangan ya, di keuangan sini. Nah, di dalam keuangan ini ada seperti kemarin sudah saya sertakan video tutorialnya, tapi saya akan membahas di sini secara sekilas saja ya. Di sini input kas umum ya, di sini input kas umum. Nah, sebelum mengisi kas umum itu disarankan adalah memasukkan dulu kode pengeluarannya ya, kode pemasukan dan pengeluaran ya. Nah, warna kuning ini ya dikhususkan untuk pemasukan, kemudian warna pink ini ya, warna pink ini adalah pengeluaran. Jadi kode-kode pengeluaran gitu ya. Silakan bisa diganti kode-kode ini ya. 001 misalkan SPP. Ini kan SPSD, kemudian 002 misalkan keuangan apa gitu ya. Silakan diganti. Ini bisa diganti. Nah, fungsinya ketika kita sudah membuat kode rekening tersendiri, maka kita bisa memasukkan yang di sini ya, di kas umum. Maka ketika misalkan bulan Februari, kalau dia Februari, kita masukkan misalkan di sini Februari antara debit dan kredit. Kalau dia pemasukan, berarti di sininya Februari, di sininya kita masukkan karena dia pemasukan berarti debit D. Nah, kemudian masukkan tanggalnya, misalkan tanggalnya ya di sini saya ganti ya, di sini tanggal 1 bulan 2 2020 ini ya. Nah, maka 1 Februari. Nah, kodenya kalau misalkan pemasukan maka saya misalkan tadi ya, tanda petik dahulu, tanda petik, kemudian 001. Maka secara otomatis di sini akan ada sesuai dengan yang ada di kode tadi. Jadi kita tidak usah mengetik lagi. Maka kalau karena ini adalah pemasukan, maka kita masukkan di debit di sini ya. Misalkan pemasukannya 400.000 ya. Tanggal 1. Nah, ini maka jadi kode ini sininya berubah ya. Gitu, dari ini langsung secara otomatis seperti itu. Nah, kemudian ada Februari pengeluaran, maka di sini adalah Februari K. Nah, di sini Februari K. Tanggalnya misalkan sama atau tanggal 2 ya. Tanggal 2 Februarinya ada pengeluaran. Nah, pengeluaran itu misalkan di di kodenya pertama kali ada di 30 ya atau 31. Maka misalkan saya mau pengeluarannya kodenya di sini ya, biaya
misalkan alat tulis kantor ya, misalkan ini ya 40 berarti ya. Kodenya 40. Maka di sini saya masukkan ya tanda petik 040. Itu. Nah, alat tulis kantor. Di sini masukkan jumlahnya berapa? Misalkan 25.000 ya. Maka secara otomatis dia akan mengurangi gitu ya. Nah, setelah ini ya silakan masukkan data inputnya, data-datanya di semua di kas umum ya. Kemudian ketika kita mau membuat laporan keuangan ya, tadi kan kita membuat laporan di bulan Februari, maka di sini kita ganti sininya Februari. Kemudian di sininya kita ganti juga ya Februari D. Sini Februari D. Kemudian di sini Februari K. Ya. Februari K. Nah, secara otomatis dia langsung ada ya, ini. Pemasukan ini, kemudian pengeluarannya ini. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah ketika saldo bulan lalu berapa? Nah, kita lihat di kas umum. Ketika di bulan Januari ya, saldonya itu adalah 2.675. Berarti kita masukkan di sini di laporan keuangan itu di sininya adalah saldo bulan lalu, di sininya adalah 2.600 ya, 2.065 berapa tadi? 2.065.000 ya. Ini. Ya, 2.650 saldonya, maka nanti ketika kita bulan ini maka ini pemasukan sekian, jumlah ini saldonya maka nanti 3.025.000 ya gitu. Nanti kemudian isikan di sini laporannya, tanggalnya langsung ya di bagian data umum ya, di data umumnya laporan keuangannya tuh bulannya langsung kita ganti. Bagaimana cara gantinya ini? Di ini ya, di bagian dashboard, kemudian laporan ini. Nah, ini ya laporan keuangannya nanti setiap bulan bisa diganti-ganti di sini ya. Baik, ini laporan keuangan ya. Nah, kemudian kita bisa tadi kode, kemudian cetak kwitansi pengeluaran di sini sesuai dengan nomor transaksinya ya, silakan. Itu nomor transaksinya berapa gitu ya. Misalkan transaksi nomor tadi berapa nomor di sini input kas umumnya nomor berapa? Nomor 8 nomor 9 ya. Maka nomor 9 di sini kita ganti 9. Nah, ketika kita ganti 9, nah dia akan langsung ada, gitu ya. Nah, oke, kemudian di sini ada rekapitulasi. Nah, di rekapitulasi ketika pemasukannya berapa, jadi ketika kita laporan, nah di sini ya laporan bulan Februari, di sini kan Februari. Nah, ini pemasukannya sejumlah sekian, 400, pengeluarannya 25 ya. Maka jumlahnya adalah saldonya 3.025. Maka kita bisa masukkan di sini ya, di rekapnya adalah di sini ya, misalkan tadi anggap saja di bulan mana nih ini ya, terus langsung aja pemasukannya ya, kita anggap saja ya tadi ya, pemasukannya adalah 400 ya, 400, kemudian pengeluarannya adalah 25. Nah, maka saldonya adalah
Ya, 3.050.000. Ya, benar ya, 3.050.000 saldonya di laporan keuangan. Ya, 3.025.000. Maka di rekapitulasinya 3 juta ini di pengeluarannya berapa nih? Oh, pengeluarannya harusnya ini pengeluarannya berapa tadi? Bentar. 25 ini 25. Oh iya 25 400.000. Ya. Oh ini 2675 saldonya ya. Saldonya 2675. Maka di dalam sini laporan keuangannya 2675. Nah, ini 75. Ya, 2675 maka ininya saldonya jadi 3.050 ya. Ya, kita lihat di sini. Nah, berarti benar ya. Pemasukannya 400, pengeluarannya 25, maka sini 3.050.000. Nah, seperti itu ya. Dan juga di sini ada grafiknya langsung secara otomatis ketika kita mengisi ini, maka di sini langsung terisi ya. Ini rekapitulasi, kemudian ini. Nah, kalau untuk SPP nanti ada tersendiri apa namanya tutorialnya sudah saya sediakan tersendiri ya. Nah, kemudian kita langsung ke keuangan tabungan ya. Di tabungan ini ada input transaksi umum, input rekening, cetak tabungan ya. Nih. Kalau ini nggak bisa berarti cetak tabungannya sebelah sini ya. Input transaksi seperti ini ya. Kita masukkan tanggalnya saja dahulu ya. Sebenarnya ini sudah ada di tutorial yang saya ini kan, jadi artinya saya tidak akan mengulang. Silakan di tutorial saya yang untuk khusus tabungan sama persis seperti ini ya. Gitu. Jadi saya akan masuk ke inventaris. Di inventaris ada input barang ya. Ini input barangnya, nomor kodenya ya. Nah, kemudian mereknya silakan. Ini kalau ada yang inputnya diinput sesuai dengan barang yang ada di lembaga ibu ya. Nomor kodenya silakan isi sendiri ya, sesuaikan saja. Kemudian input sarana ya, di sini ada input sarana AP, silakan masukkan ini ya. Mudah saja ini gitu ya. Bisa dibaca. Kemudian input sarana AP luar ya, AP dalam gitu ya. Nah, kemudian ada input sarana belajar. Nah, ini input sarana belajar, silakan ini ya. Nah, kemudian input sarana fotonya ya, fotonya. Ini fotonya, silakan masukkan. Jadi kalau sudah mengisi yang tadi secara otomatis ada, tinggal masukkan foto-fotonya. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Jadi ini membantu sekolah menata administrasi ya. Jadi ini sangat membantu sekali. Jadi ketika kita mau mengadakan atau ada sidak mendadak, maka kita bisa menampilkan data yang ada di sekolah kita. Jadi semua teradministrasi dan tertata rapi, gitu ya. Baik, demikian. Bila ada pertanyaan silakan nanti di nomor saya di sini ya, di nomor 0813 4931 7869. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.